Baik, wala tadkhulu alaihim kanaisahum, jangan sampai kalian masuk ke dalam gereja-gereja mereka. Fa inna sakhata yanzilu alaihim, karena kemurkaan Allah turun pada mereka. Kenapa? Karena termasuk zur, yaitu menatasnamakan Allah tetapi tanpa izin Allah tabaraka wa taala. Seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bila lewat tempat peribadatan orang-orang Yahudi dan Nasrani, beliau berjalan lebih kencang lagi. Sebab apa? Takut ketika itu turun azab dari Allah, kita dekat-dekat dengan situ. Oleh sebab itu, makanya kaum muslimin dan muslimat, ini akidah. Ya, orang nak hari raya jangan diganggu, tapi jangan pula diikuti. Ya, jangan pula diikuti. Apalagi menjadi panitianya pula, panitia inti, sehingga ada pula, masya Allah, ya, apa istilahnya, selawat Natal ada juga. Ini selawat ini memang subhanallah laku, di rap laku juga selawatan, di Natalan laku juga selawatan kolaborasi. La haula wala quwata illa billah. Sampai seperti ini kejahilan kita, seperti yang disebutkan dalam nubuat Nabi kita, kalian akan ikut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kenapa ikut? Karena syubhat tadi. Kenapa syubhat maju? Karena tidak berilmu. Ada ilmu, tapi ilmu remang-remang, ya, jerawat seperti bintang. Ya, kalau di ruang remang-remang jerawat seperti bintang. Allah musta'an. Yang apa namanya, yang kelabu-kelabu ciga putih nampaknya dalam ruang remang. Karena syubhat tadi. Oleh sebab itu selalu lebih jalan di yang terang. Karena yang terang itu jelas nampaknya ini hak, ini batil. Tapi sebagian karena biasa dia yang gelap, jangan salahkan. Yang jelas salah tidak boleh juga disalahkan. Yang jelas salahnya tidak boleh disalahkan. Yang hak, jelas haknya diperanginya pula. Nasallallahu alaihi wasallam. Qultu, berkata penulis, jadi Atha bin Dinar mengatakan jangan belajar istilah-istilah yang dibanggakan orang-orang asing itu, dan jangan masuk ke dalam gereja mereka. Fa inna sakhata yanzilu bihim, karena kemurkaan Allah turun pada mereka. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Qultu li'anna ghaliba syar'i muharraf. Berkata penulis, karena pada umumnya syariat mereka sudah dirubah-rubah. Oh, ternyata merubah-rubah ajaran agama itu menghilangkan keaslian agama. Makanya wajarlah Nabi melarang kita merubah-rubah agama ini, baik dengan menambah atau memodifikasi. Karena barang sudah lengkap, tak perlu ditambah lagi. Kalau nak nambah, di fasilitasnya boleh tambah. Masjid kecil diperluas, tak AC bikin AC. Mikrofonnya, sound systemnya sudah jadul, diganti dengan yang modern, ya, yang awalnya. Kalau apa namanya, mendengar bacaan imam, orang nangis karena tidak kedengaran, sekarang menangis karena suaranya semakin merdu dengan itu bagus. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa qad qala ta'ala, afwan, wa baqihi mansukhun bi millatil Islam. Yang belum dirubah sudah dinasakh dengan Islam. Yang dirubah jelas bukan dari Allah SWT. Yang dirubah-rubah itu bukan dari Allah SWT, dari pikiran mereka. Kemudian yang masih belum dirubah itu sudah dinasakh dengan agama Islam. Wa qad qala ta'ala, innad dina 'indallahi al-Islam. Allah berfirman, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Fa muwafaqatuhum fi ba'd syar'ihim muwafaqatuhum lahum 'ala al-batil. Yaitu menyepakati mereka pada sebagian syariat yang mereka lakukan sama dengan mengikuti mereka dalam kebatilan. Menyetujui mereka dalam sebagian syariat mereka sama dengan menyetujui mereka dalam kebatilan. Waliza faqad shaddada al-ulama fi hadzal bab ayyam tasydid. Oleh sebab itu ulama kita keras dalam masalah ini, sangat keras.
Tidak main-main mereka. Apa sebab? Siyanatan li hiyadut tauhid, untuk menjaga tauhid kita. Karena kalau sudah mengakui yang lain benar, hilanglah tauhid kita, hilang iman kita. Wa balaghu fir zajri an muwafaqatil kitab fi syar'in, dan mereka sangat memperingatkan keras sekali jangan sampai menyetujui ahlul kitab dalam syariat-syariat mereka. Wallati min jumlatiha, di antaranya adalah hari-hari raya mereka, ayaduhum. Wa aqwalum fi dzalika mansuratun masyhurah, perkataan para ulama dalam masalah ini sangat banyak dan menyebar dalam banyak tulisan-tulisan seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Iqtida'us Siratal Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim. Silakan dirujuk di sana. Dia menukil banyak sekali para ulama, fatwa ulama yang mengharamkan, mengingatkan dengan keras jangan sampai mengikuti syariat selain Islam. Dan di antara yang terbesarnya adalah masalah hari raya tersebut. Baik, barangkali sampai di sini karena sudah mulai juga agak sepi. Nah, agak sudah diam-diam gitu. Diam-diam tuh rasa. Hah? Kalau hukumnya, saya tidak pandai mau hukum. Memakai kalender Masehi. Nah, apakah bagian daripada ini? Kalau antum bisa pakai kalender Hijri, tentu saja lebih bagus. Cuma masalahnya lambat antum terima gajinya. Jadi kan, karena muamalah kita sekarang semuanya pakai tanggal Masehi. Ya, walaupun dulu pada awal-awal sebenarnya tanggal Hijri yang kita pakai. Cuma berubah saja begitu. Subhanallah. Ya, dan sekarang pun subhanallah di negeri-negeri Islam pun yang dulu pakai Hijri sekarang berubah juga jadi Masehi, mulai dengan gaji. Akhirnya karena berkaitan dengan gaji itu pas dia ikut juga tanda tangannya. Ya, soalnya semuanya dicatat dengan tanggal Masehi. Ini tidak bisa antum elakkan. Lagipun ini bukan termasuk sesuatu yang sifatnya syiar. Ini hanya sebagai penanggalan saja. Wallahu ta'ala alam. Bisa. Nah. Ganti tangan yang gini tadi Anda tidak tahu saya. Gantinya. Hah? Gantinya foto warna tangan kayak gini. Nggak usah pakai foto. Itu kenapa ada foto-foto? Apalagi istri antum cantik misalnya, putri antum cantik, memang mau dipamerkan ke semua orang. Nggak usah pakai foto, ucapannya selamat selesai. Kalau nak bikin nama juga tulis itu nama antum di belakangnya.